ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Al-Mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para kiai, para hujjaj, mobil khusus yang saya muliakan, kesepuhan kita Al-Mukarram Bapak Haji Murto yang mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur beliau, amin. Kesehatan badannya, murahkan rezekinya, Amin. mudah-mudahan dalam segala urusannya Allah tambah keberkahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sayyidullah sallallahu Maratibul Asyara, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, kesehatan badannya, rahmat, mudah-mudahan yang mudah dan sholihin, amin ya Allah ya Rabbal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bacanya rada-rada tiris, jamaahnya alhamdulillah laki-laki kurang lebih ada 1.000, perempuan 5.000. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang hadir malam hari ini, banyak yang nemenin kita, amin. Yang nemenin insyaallah malaikat rahmat Allah turun, senang melihat orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Kata Nabi, innal malaikata la tadau ajnihatakum lidhambi ma yatlubu. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu mengepakkan sayap-sayapnya ridhan bima yatlubu, dia senantiasa ridho kepada orang-orang yang mencari ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Alhamdulillahirabbil bulan di mana dilahirkannya manusia yang sangat mulia, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bahas kitab Fathul Qorib insyaallah malam hari ini, sedikit saya akan jelaskan mengapa sih kita ini harus mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi adalah uswatun hasanah, contoh yang baik yang patut kita teladani. Tidak lain adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad? Sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama, Nabi Muhammad itu beliau adalah manusia, kita manusia. Betul kan?
Makanya wajar manusia mencontoh manusia. Kalau Nabi Muhammad andaikan saja beliau malaikat, pasti kita gak bakal bisa nyontoh beliau. Sebab malaikat itu adalah makhluk Allah yang senantiasa taat, gak pernah membangkang terhadap perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat senantiasa melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Kalau Nabi Muhammad malaikat, pasti kita nggak bisa contoh Nabi Muhammad. Berhubung Nabi Muhammad adalah manusia, kita manusia, makanya wajar manusia mencontoh manusia. Sebab kalau malaikat nggak bisa kita contoh. Malaikat itu makhluk yang senantiasa taat, nggak punya hawa nafsu. Malaikat tidak diciptakan yaitu dari api, melainkan dari nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat nggak makan, malaikat nggak minum. Bisa kira-kira bisa nggak kita kalau nyontoh malaikat nggak makan nggak minum? Lagi musim dingin begini orang pengen makan. Kalau kita nyontoh malaikat gak bakal bisa. Tapi kalau kita contoh Nabi Muhammad masih wajar. Kita manusia, beliau manusia. Ini alasan yang pertama kenapa kita mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam syair Arab dijelaskan Muhammadun Bashar walaysa kal bashari bal huwa yaqutun wan nasu kal ajari ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa qfir tapi bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad punya bapak, punya Abdullah. Nabi Muhammad punya ibu, punya Siti Aminah. Sama kayak kita. Tapi beliau itu lakal bashar, bukan sembarang manusia. Perbandingannya dengan kita bal huwa yaqutun. Nabi Muhammad diibaratkan seperti intan permata. Warna sukal hajar, sedangkan kita ini umatnya adalah kal hajar, seperti batu biasa. Jauh bandingan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mah sedikit makan. Kalau kita dikit-dikit makan, Nabi Muhammad sedikit ngomong bicara. Kalau kita mah dikit-dikit ngomong, makan lemes mulut kita, benar nggak? Bedanya kita sama Nabi. Nabi mau udah dijamin masuk surga. Nabi udah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi termaksum, terjaga. Bahkan dadanya Nabi dibersihkan oleh malaikat Jibril pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau dada kita saking bersih, ada nggak? Masya Allah. Makanya Nabi Muhammad ya, tuh jauh umat kita. Makanya kita umatnya Nabi di bulan Maulid banyakin baca salawat Jibril, salawat Tafrijiyah, salawat Nariyah, salawat baca salawat. Itu yang pertama. Kenapa kita mencontoh Nabi Muhammad? Karena beliau adalah manusia, kita manusia, maka wajar manusia mencontoh manusia. Yang kedua, alasan kenapa kita mencontoh Nabi Muhammad,
mulia dan kompleks. Tuh. Nabi itu akhlaknya luar biasa Nabi. Maka kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Ini alasan kenapa kita mencontoh Nabi, karena semuanya ada pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang guru mencontoh Nabi karena beliau adalah guru. Seorang imam rumah tangga mencontoh Nabi karena beliau adalah imam dalam rumah tangga. Bahkan beliau mengajarkan kesederhanaan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Beliau itu orang yang sederhana. Nabi Muhammad orang yang tawadu. Nabi enggak sombong. Nabi orang yang pemaaf. Nabi orang yang rendah hati, enggak sombong. Walaupun beliau punya pangkat kenabian, walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, Nabi enggak sombong. Ya. Kita apa yang mau kita sombong? Benar enggak? Makanya enggak pantas kita sombong. Nabi enggak sombong. Nabi walaupun dijamin oleh Allah masuk surga, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Siti Aisyah suatu hari melihat baginda Rasulullah melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Kemudian istrinya Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai suamiku, engkau sudah diampuni dosanya, engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau masih rajin untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud di tengah malam, bahkan dahimu bengkak, kakimu bengkak lantaran engkau itu terlalu banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban yang keluar dari lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, wahai istriku, apalah aku nu'addan syakura. Wahai Siti Aisyah, apakah enggak boleh kalau seandainya aku ini, kata baginda Rasul, menjadi hamba Allah yang bersyukur? Berarti Nabi Muhammad sholat malam karena beliau ingin jadi hamba Allah yang bersyukur lantaran dikasih panjang umur, dikasih sehat walafiat, walaupun beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Walaupun dosa beliau sudah diampuni oleh Nabi, nggak sombong. Nah, inilah dua hal kenapa kita ini harus mencontoh baginda Rasul. Yang pertama, karena Nabi Muhammad adalah seorang manusia, kita pun manusia, maka wajar manusia mencontoh manusia. Akan tetapi Nabi Muhammad beda dengan kita. Nabi Muhammad manusia suci, manusia istimewa, manusia agung, manusia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, manusia yang termaksud terjaga daripada dosa. Nabi Muhammad beda dengan kita. Yang kedua, kenapa kita harus mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau itu memiliki sifat akhlak mulia yang sangat luar biasa. Siapapun manusia kalau ingin menjadi baik hidup di alam dunia, baik dia seorang pemimpin, baik dia seorang guru, baik dia seorang imam rumah tangga, baik dia seorang penceramah dan lain sebagainya, maka harus mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di awal bulan Rabiul Awal ini Allah kasih panjang umur, kesehatan kepada kita, Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan kita mau memperbanyak membaca sholawat di bulan Rabiul Awal ini. Dengan demikian mudah-mudahan nanti di hari kiamat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatul uzma, pertolongan yang besar kepada kita umatnya yang senantiasa bersolawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Amin.
ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ialah suatu fasal lama akan diperluin disebut dibuka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Biagamil wadi'ati, tentang hukum-hukum wadi'ah. Wadi'ah itu adalah barang titipan. Ya jabun wadi'ah, kembali kepada lafaz wadi'ah. Wadi'ah itu bentuknya adalah muannas, cirinya ada tamar. Nanti kayaknya jelasin Bu. Nanti juga jelasinnya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Di wadiah itu bentuknya adalah muannas. Muannas itu perempuan, cirinya ada tamar buto, wadiah, Khadijah, Fatimah, wadiah. Muannas dalam itu ada muzakkar, ada muannas, ada laki-laki, ada perempuan. Ya fa'ilatu, dia ada lafaz wadi'ah. Fa'ilatu ialah bentuk isim fa'il. Isim fa'il dari wada'a, min wada'a, dari fi'il madhi wada'a ya. Iza taroka, apabila telah meninggalkan siapa seseorang. Maksudnya yang meninggalkan seseorang itu siapa? Orang yang meninggalkan barangnya atau menitipkan sesuatu ya kepada orang yang dititipi ya, itu namanya adalah wadi'ah. Wadudlaku luwatan, dan diungkapkan apa wadi'ah. Apa wadi'ah atau barang titipan ada syai' terhadap sesuatu. Di syai' di sini barang sesuatu yang baik, misalkan seperti uang atau emas ya, atau sepeda motor ya, yang bisa dititipkan ya. Al-mudani ya, kepada orang yang dititip. Inda ghairi sahibihi, selain kepada yang mempunyai barang, lil hifzi, untuk dijaga. Wadi'ah ya, menitipkan sesuatu kepada seseorang untuk dijaga ya, itu adalah wadi'ah ya, itu wadi'ah. Wadunaku, dan diungkapkan juga syar'an menurut istilah al-akdi, berdasarkan suatu akad. Akad itu perjanjian. Al-muqtadi, yang ditetapkan lil istifadi, untuk berusaha menjaga suatu barang. Ini ada akad ya. Makanya rukun wadi'ah itu ada 4. Yang pertama mudir itu orang yang menitipkan barang. Yang kedua wadi itu orang yang dititipkan barang.
Yang ketiga wadi'ah, barang yang dititipinnya. Dan yang keempat ijab qabul. Ya, ijab itu berarti perkataan orang yang menitipkan suatu barang. Misalkan Mas Didi sebagai mudi, orang yang menitipkan barang berkata kepada pemudi, saya nitip motor nih, saya mau pulang kampung selama sebulan. Nah, ini Bang Mudin sebagai wadi, orang yang dititipkan barang. Motor adalah wadi'ah, barang yang diterima sama Bang Mudin. Ya, saya terima nih, insya Allah saya jaga dengan penuh amanah. Ya, itu namanya wadi'ah. Ya, wadi'ah itu barang titipan. Wal wadi'atu, dan adapun wadi'ah, amanatun ialah suatu amanah. Ya, fiyadil wadi'i, di tangan orang yang dititipi suatu barang. Di orang yang dititipin barang, maka barang yang dititipkan itulah menjadi suatu amanah. Yang namanya amanah berarti harus dijaga. Ya. Kalau dijual atau enggak? Harus dijaga. Ya. Kalau dijual. Entar ini asalnya belum nyampe. Ya. Jangan diganti, jangan dijual. Ya. Dan titip, benar nggak? Harus dijaga. Ya. Tuh, amanah tuh ialah suatu amanah fiyadil wadi'i, di tangan orang yang dititipkan suatu barang. Wa yustahabu, dan dianjurkan atau disunahkan qabuluha, menjadi naibul fa'il dari yustahabu. Ya, baca qabul. Ya, wa yustahabu, dan dianjurkan qabuluha, untuk menerima barang titipan. Liman qoma, bagi orang yang mampu bil amanah, untuk amanah. Artinya apa? Orang yang dititipkan barang, kalau dia bisa amanah, maka wa yustahab, maka dianjurkan. Ya, dianjurkan bagi orang yang punya sifat amanah. Ya, dia tidak khianat, dia tidak berdusta, tidak berbohong, orang percaya dengan dia, maka wa yustahab, ya dianjurkan. Kenapa? Ya, karena kasihan orang yang mau menitipkan barang, mau ke siapa lagi kalau bukan ke orang yang aman. Ya, maka adalah amanah itu suatu kepercayaan yang sangat luar biasa. Ya, kalau seandainya kita bukan suatu barang. Ya, liman qoma bil amanah jihad, maka dianjurkan, dijelaskan bagi orang yang bisa amanah dalam menjaga wadi'ah atau barang titipan. In kana sama ghairuhu, jika di sana ada yang lainnya. Wa illa, dan apabila tidak ada, maksudnya tidak ada yang
sebagainya. Ya. Wa illa wajib maka kalau nggak ada, wajib bagi orang yang lebih amanah untuk menerima wadiah barang titipan. Kama hujan sebagaimana ya, telah ditetapkan jampun oleh mayoritas ulama, di antaranya Syekh Nawawi bin Umar al-Arab ya, Firrodo dalam kitab Rodo ya. Kemudian keaslihan seperti asalnya suatu wadiah wa hadza ma'mulun ala aslil qaul, dan ini digunakan pada asal mula menerima suatu barang wadiah. Ini menurut Syekh Nawawi dalam kitab Rawdah karangan beliau. Seperti karangan Syekh Nawawi banyak ya. Allah Al-Bukhari, Fathul Mu'in, ya, kalau hadisnya Riyadhus Shalihin, ya, As-Sahihul Ibad dan sebagainya. Beliau itu ulama yang sangat luar biasa ya, yang ahli di bidang kitab ya, khususnya. Duna ikhla fil manfaati, yaitu selain mengambil manfaatnya, wa hirzi, dan tempatnya majanan secara gratis ya. Wala yadminu, dan tidak menanggung al-wajibu. Wala yadminu itu bisa diartikan tidak mengganti. Wala yadminu, dan tidak mengganti al-wajibu, siapa orang yang dititipkan suatu barang, al-wadi'ah, akan wadi'ah, illa kecuali ya, binta'ati, binta'ati itu dengan ceroboh ya. Jadi orang yang dititipkan suatu barang tidak perlu mengganti suatu barang yang dititipkan, illa, karena illa tidak ada pengecualian, kecuali ya bisa adil. Kalau seandainya yang dititipkan suatu barang ini ceroboh, tak adil ceroboh fiha, pada barang wadi'ah. Mana bentuk cerobohnya? Wa suwarul ta'addi katsiratun, adapun bentuk-bentuk kecerobohan itu katsirah banyak ya, mazkuratun yang akan disebutkan fil mautulati, di dalam kitab yang panjang keterangannya. Minha, di antaranya, di antara kecerobohan ini ya. Apa di antaranya? Ayudi al-wadi'ata inda ghairihi bila iznin minal maliki. Di antaranya orang yang dititipkan suatu barang, yang menitipkan lagi kepada orang lain bil ghairi, bila iznin, tanpa izin minal maliki, dari orang yang memiliki barang tersebut. Mas Didi dititipkan barang, kemudian dititipin lagi ke ya. Maka itu salah satu di antara bentuk kecerobohan. Kalau seandainya barang itu rusak, hilang, maka ya, yang pertama itu kemudian harus mengganti wayat itu ya. Asalnya walayat itu asalnya tidak mengganti, ilah kecuali tadi kalau ada kecerobohan di antara tadi minha, di antaranya tadi ya, apa mengalihkan ya barang itu kepada orang
kita merasa kita nggak khawatir, kita merasa khawatir takut nggak amanah, maka lebih baik kita menolak. Dan orang yang menitipkan itu harus tahu ada orang-orang yang amanah. Ya. Maka sifat amanah ini menjadi salah satu syarat ya bagi orang yang dititipkan suatu barang. Ya. Tuh, minal maliki dari orang yang memiliki suatu barang, wala uzra minal wadi'i, dan tidak ada uzur bagi orang yang dititipkan suatu barang. Ya. Wa minai yunkilah. Nah yang kedua nih, contoh bentuk kecerobohan yang kedua, ayun gila, dia pindahkan tuh barang wadia, dipindahin min mahalatin, dari satu tempat, audarin atau dari rumah, dari satu rumah ila ukhra, kepada rumah yang lain. Dunafil irzi, selain pada tempat yang semula yang pertama dipindahin. Ya, nitipinnya di rumah dipindahin. Kemana? Ke rumah tetangganya atau ke rumah saudaranya. Khawatir yang nitipin barang apa? Khawatir. Di sana takut napa-napa, takut jangan jaganya nggak aman gitu. Itu salah satu di antara kecerobohan ya. Wa qaul mudai, ada ucapan orang yang menitipkan barang, makbulun, itu diterima, itu sah fi raddiha, ya, pada waktu mengembalikan barang al-mu'mini kepada orang yang kepada orang yang menitipkan. Jadi maksudnya orang yang dititipin barang, kalau dia merasa keberatan, dititipin tuh selama seminggu, baru satu hari, wah kayaknya khawatir nih, ada hal kayaknya yang nggak diinginkan, maka makbulun, kalau sah-sah saja kalau orang yang dititipin barang, dia balikin lagi barangnya kepada orang yang menitipkan suatu barang. Ya, maksud daripada makbulun, maka boleh, maka sah firod dia dalam mengembalikan barang wadimah kepada orang yang punya barang tersebut. Jadi awal-awal dia yakin dapat satu hari dua hari, ada keraguan dalam hati, maka firod dia ya mengembalikan al-mu'mini pada orang yang menitipkan suatu barang. Wa alaihi, dan ialah bagi orang yang dititipkan suatu barang, ayyahfazuha, maka harus menjaganya, fi hirzin istihad, pada tempat atau keadaan semula, ya, pada saat waktu menitipkan suatu barang. Wa illam yaf'al, maka apabila orang yang dititipkan suatu barang tidak melakukan atau tidak menjaga barang, ya, dominat, maka orang yang dititipkan suatu barang wajib atau harus mengganti. Wa idza tuliba, apabila diminta biha barang wadi'ah, ya, dari orang yang dititipkan suatu barang, falam yuhrijha, akan tetapi orang yang dititipin suatu barang tidak mau ngembaliin, kata yang dititipin, udah saya ambil lagi lah, gitu bahasa gitu, ya.
Palang mihuriha, orang yang dititipin nggak mau balikin, merasa kayak menyayang gitu. Mungkin benar dari dia dijumpa, padahal cuma nitip doang. Motor vario tentang rumahnya kerja vario, tetangganya itu motor aja, padahal motor orang. Ya. Ma'al kudrati, padahal dia mampu kudro untuk mengembalikan barang titipan ya kepada orang yang menitipkan suatu barang. Hatta talifas, sampai barang yang dititipin begitu mau dibalikin talifat terus rusak. Ada yang rusak apa? Barangnya nggak ada sebelah atau gimana, atau bannya digigit tikus atau bocor ya, dominatu, maka orang yang dititipkan suatu barang dia harus mengganti ya. Nah, termasuk tadi ya, boleh nggak barang titipan dijual? Nggak boleh, harus dijaga, nggak boleh dijual, nggak boleh dirusak, harus dijaga ya. Tuh, nah demikian tuh penjelasan singkat tentang masalah wadiah atau barang titipan ya. Mungkin di sini banyak ya yang pernah ngalamin hal seperti ini, yang pernah dititipkan suatu barang di rukun wadiah tempat. Yang pertama, mudi, orang yang menitipkan suatu barang. Yang kedua, wadi, orang yang dititipkan suatu barang. Yang ketiga, rukun wadiah adalah barang yang dititipkan. Yang keempat, ijab qabul. Ijab adalah perkataan dari orang yang menitipkan suatu barang, sedangkan qabul adalah ucapan menerima dari yang dititipkan suatu barang. Syarat wadiah diantaranya orang yang menitip atau yang dititip, ini tambahannya. Orang yang menitip atau yang dititip suatu barang itu berakal sehat ya. Harus berakal sehat. Kalau menitipin barang ke anak kecil ya, yang belum balik, khawatir dia nggak amanah, khawatir dia tidak bisa menjaga, maka lebih baik ya. Kalau nitip ke orang yang agak kurang waras, nggak boleh, ya, agak sedikit stres, kan segan orangnya, kalau dia dijual ya. Bapak nitip jam tangan, nitip sepedanya dijual karena nggak berharga. Maka syarat wadiah itu yang pertama harus yang nitip sama yang dititip harus berakal. Yang kedua, harta atau barang yaitu berupa barang fisik yang nyata, yang jelas ya, yang jelas, yang nyata ya. Kalau ilmu jangan dititip, ilmu diamal, saya titip ilmu, tolong dijaga ilmu saya. Nggak bisa, pakai ilmu nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan ya. Itu maka barang-barang ya kelihatan manfaat yang kelihatan. Kalau ini barang-barang yang ada, bawal nitip Omer 10 peti kalau dijaga, jangan nitip bawal, pokoknya ya di barang yang
Terus kewajiban yang berikutnya, orang yang menitipkan dan dititipi barang balik, ya balik ya, orang muslim. Kemudian yang selanjutnya wadiah bisa menjadi batal. Wadiah jadi batal, artinya tidak menjadi barang titipan dengan beberapa sebab. Di antaranya orang yang menitip atau yang dititipi meninggal dunia, maka batal wadiahnya. Dengan yang menitip barang, kayak orang yang dititipinya baru dapat 2 hari meninggal, maka ya batal wadiahnya. Kalau anaknya mau menggantinya, anaknya nggak jadi masalah, mewakili ayahnya yang meninggal dulu. Berarti perusahaan, kalau ada perusahaan ditanggung sama tadi ya, yang meneruskan. Itu pun sesuai dengan perjanjian di awal. Ya. Kalau seandainya orang yang dititipkan suatu barang meninggal dunia nggak ada perjanjian, nanti kalau seandainya titipin meninggal dunia udah saya tarik lagi, maka itu batal wadiahnya, titipan jadi batal, bukan wadiah, karena adanya satu pihak meninggal dunia, putus ya, hubungannya putus. Ya. Masih orang meninggal dititip ke kuburan kan nggak mungkin, ya, maka batal. Terus di antara salah satu di antara keduanya sakit parah, sakit parah, koma, gitu, masuk ICU. Yang dititipin barang masuk rumah sakit, masuk ICU, nggak bisa menjaga, benar nggak? Sakit, jangan menjaga barang, dijaga diri. Dan pertaruhan antara hidup dan mati, ya. Terus apa lagi? Ya. Ada pengembalian barang dari yang dititipkan, ya. Yang dititipin barang mengembalikan kepada orang yang menitipkan. Tadi dia baru tambah 1 hari udah merasa mati, balikin lagi, maka batal wadiahnya. Atau sebaliknya dicabut lagi oleh orang yang menitipkan suatu barang. Ya, mungkin dia nggak jadi berangkat kali, ya jadi berangkat. Saya tarik lagi mana titipnya, maka batal. Namun sebatasnya apa? Tidak terjadi transaksi wadiah, ya. Nah, ini tadi sedikit tentang mengenai pembahasan wadiah atau barang titipan, ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami, ya. Kalau seandainya hal ini terjadi pada diri kita dalam kehidupan kita tentang wadiah barang titipan, ini kaitannya dengan fikih muamalah, ya. Fikih antara hubungan sesama, ya. Fikih muamalah itu banyak, ya. Barang titipan, ya, pinjam meminjam, sewa menyewa, ya, dan sebagainya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas bab-bab atau pasal-pasal yang lain. Mohon maaf kalau seandainya ada penjelasan yang kurang jelas, ya, ada penjelasan yang agak sedikit salah dan sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf ya seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya
sayang. Jadi Ulin nitipin non, nitipin panjang majikan. Nitipin majikan. Bisa nitipin majikan, tapi kan mana? Ya, paham ya? Soalnya sama halnya ketika kita mau ke Pulau Panggang ya di Rawasaban ya, masih banyak untuk penitipan motor 10.000 ya. Nanti secara nggak langsung ketika kita nitipin motor itu bayarnya 10.000 nah, 1 hari. Kalau 2 hari berapa? Itu kalau yang ke pulau di Rawasaban ya paham pasti loh. Iya. Kalau di Rawasaban bukan bayar 10.000. Itu bukan titipan. Kalian uang parkir. Tapi situ bahasanya penitipan motor. Salah itu pilihan ditanggung pribadi yang punya. Makanya di situ tadi kata Ustadz ada ijab kabul ya. Nah, kalau dia ijabnya misalkan hilang nggak tanggung jawab, berarti kayak gitu. Kalau saya hilang tanggung jawab, berarti tanggung jawab dia. Ya, tergantung ijab kabul awalnya. Lebih kan tanggung jawab yang dititipin. Ya. Kalau di parkir memang dia bisnis. Bisnis ya. Dapat 100.000 suruh ganti 20 juta. Baik, ada lagi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang wadiah, temannya Wadimor. Ya, Wadimor Walkain ya. Ya. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan pembahasan tentang wadiah dari Ustaz Ahmad Khairul SPDI. Mari kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Sebuah acara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
Wul. Kabul. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berdoa dulu kepada majelis, barakallahu fiikum. Ila